Di manakah campur tangan Tuhan? Kami usirkan COVID ini dalam nama-Mu. Will it work? Sahabat-sahabat sekalian yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada video yang pertama yang lalu, saya telah membagikan beberapa pertanyaan yang sering terlintas dalam konteks COVID-19 maupun aneka bencana dan kecelakaan yang sering terjadi. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan hasil pergumulan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Dapatkah COVID-19 diatasi dengan doa? Saya ingin membuka dengan membagikan sebuah kenangan dari masa kecil saya. Saya kurang ingat persis apakah waktu itu saya sudah sekolah atau mulai bersekolah di taman kanak-kanak. Tapi saya ingat betul, pada waktu itu kami sedang dalam perjalanan pulang dari Bandungan. Ini sebuah tempat rekreasi yang populer buat orang-orang Semarang pada waktu itu. Di tengah perjalanan, pada saat menikmati sawah yang terhampar di kiri kanan jalan, pohon-pohon yang seperti berlarian ke belakang, saya bertanya kepada ayah saya, "Pak, Tuhan menciptakan segala sesuatu ya?" Ayah saya mengiyakan. "Kalau begitu Tuhan menciptakan pohon, rumput, kambing ya Pak?" "Iya," jawab ayah saya. "Tuhan juga membuat jalan ya Pak?" Ayah saya tersenyum, lalu setelah beberapa saat dia mengatakan, "Kalau jalan yang buat orang." Saya terperangah. Karena pengertian saya pada waktu itu, bukankah Tuhan membuat segala sesuatu? Kok Tuhan tidak bikin jalan ya? Lalu suatu hari jalan di depan rumah saya itu berlubang. Maka mulailah saya mendoakan jalan itu supaya jalannya menjadi bagus kembali. 1 hari, 2 hari, 3 hari, jalannya tidak kunjung baik. Akhirnya saya mulai lupa mendoakan jalan itu. Suatu hari saya lihat jalan itu sudah bagus, sudah ditambal dengan lapisan pasir di atasnya. Saya kembali jadi heran. Kok pas saya tidak berdoa, malah jalannya bisa jadi bagus ya? Dengan bertambahnya tahun-tahun kehidupan saya, makin sadarlah saya. Sebagaimana kita juga ketahui sekarang, bahwa rupanya ada banyak hal di dalam dunia ini yang harus dikerjakan oleh manusia. Antara lain membuat dan memperbaiki jalan tentu saja. Meskipun di dalam membuat jalan itu tidak tertutup kemungkinan ada doa. Kalau kontraktornya seorang Kristen, mungkin dia akan mengingat Mazmur 127 ayat yang pertama dan mengakui bahwa oleh doa dan anugerah Tuhanlah jalan itu bisa ia selesaikan. Nah, sekarang apakah COVID-19 ini bisa disejajarkan dengan jalan berlubang yang tak kunjung bagus meskipun sudah didoakan setulus hati? Kalau kita coba renungkan, COVID-19 adalah sebuah virus yang berwujud fisik. Ia adalah kenyataan material di dalam dunia kita. Sifat, cara penularan maupun penanganannya bisa dipelajari. Menjadi tantangan bersama bagi umat manusia untuk bisa keluar dari lorong gelap ini. Dan tantangan seperti ini tidak bisa dialih bebankan kepada doa, tetapi harus dengan upaya. Vaksinasi, menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Bahkan mereka yang tidak berdoa tetapi melakukan hal yang benar akan menuai hasilnya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, bila ia mengairi sawahnya, memberi pupuk dan merawat tanamannya dengan baik pada cuaca yang mendukung, maka ia akan memanen hasilnya sesuai dengan usahanya itu. Bahkan sekalipun ia tidak mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kita tidak perlu heran, karena bukankah Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 45 mengatakan, "Bapa kita di surga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang." Sahabat-sahabat terkasih, dengan mengatakan semua hal ini, bukan berarti saya ingin mengecilkan arti doa. Tetapi mari kita letakkan doa dan upaya manusia pada tempatnya masing-masing. Manusia akan terus berkreasi sepanjang lorong waktu peradaban. Membuat hal baru, bergumul dengan masalah, menyelesaikan dan menaklukkannya, dan membuat pencapaian baru yang akan mendatangkan sukacita dari waktu ke waktu. Tanpa itu semua, apakah tujuan eksistensi manusia? Kalau begitu, di mana tempat doa?
Seorang teman pernah bertanya kepada saya, "Kok kamu masih berdoa? Memangnya doa itu manjur?" Wah, bagi saya doa itu tidak seperti minum jamu. Kita bukan bicara manjur atau tidak manjur. Buat saya, dan ini juga rupanya yang diyakini oleh sahabat-sahabat yang sempat mengirimkan feedback terhadap video pertama yang lalu. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkannya. Doa adalah wujud pengakuan orang beriman atas kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Maka ia bukan sarana memaksakan kehendak manusia. Doa bukan untuk memperoleh perlindungan istimewa dari sakit penyakit atau kecelakaan maupun bencana. Doa juga bukan untuk menggapai keunggulan duniawi atas orang lain. Mungkin lebih sukses, selalu menang dalam pertandingan, lolos seleksi menyisihkan ratusan peserta lain yang mungkin juga berdoa, dan sebagainya. Di dalam doa kita memohon kekuatan Tuhan atas segala persoalan yang menghampiri hidup kita. Di dalam doa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Bapa kita yang di surga. Melalui doa kita membuka pintu kuasa Tuhan untuk mengubahkan hidup dan hati kita melalui anugerah dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui karya khusus yang barangkali boleh kita sebut mujizat. Nanti pada waktunya saya akan membuat sebuah video mengenai mujizat ini. Tetapi dalam video mendatang kita akan bahas terlebih dahulu. Apakah bencana, kecelakaan, dan lain-lain adalah kehendak Tuhan? Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.